Kabupaten Kukan. Di sini kami akan napak tilas biografi dan sejarah kehidupan beliau. Maka dari itu saksikan video ini sampai habis. Tunggang Parangan. Ya. Jadi kedatangan para ulama di Kaltim, khususnya Kutai Kartanegara, bahwa ada dua datu, ya, yang datang masuk di Kutai. Karena Kutai ini kan ada dua, ya, ada Kutai Mulawarman, ada Kutai Kartanegara. Itu berbeda. Kutai Kartanegara lokasinya ada di Kutai Lama, Kutai Kartanegara. Kalau Kutai Mulawarman, rajanya dulu Mulawarman, itu di Muara Kamang. Itu lokasi pendirian kerajaannya. Ya, itu perlu harus ditahu. Karena berbeda, karena Kutai Kartanegara ini berdiri pada abad 1300-an. Jadi pada abad 14, ya, berdiri Kutai Kartanegara. Itu di Kutai Lama. Rajanya yang pertama adalah Maharaja Dewa Sakti. Ya. Nanti pada raja yang ke-6 baru menerima Islam. Saya antar dulu. Kemudian kedatangan dua datu. Ini menurut versi yang lainnya, bahwa ada dua datu yang datang dari Makassar setelah diislamkan Raja Goa, ya, yaitu Datu Ribandang, Datu Patiman, dan Datu Ditiro. Nah, inilah yang mengislamkan raja yang ada di Sulawesi, termasuk Datu Ribandang yang mengislamkan Widai Manyunri yang dikenal dengan Sultan Alauddin. Kemudian Datu Patiman, karena ini terpencar-pencar, ya, untuk menyebarkan agama Islam di sana. Datu Patiman diislamkan oleh Raja Lubu. Kemudian Datu Ditiro, dia mengembangkan Islam di Bulukumba. Nah, Bulukumba dengan Makassar itu sangat dekat, mungkin perjalanan dari 3,5 jam, ya. Nah, inilah dua datu
yang menyeberang ke Kaltim. Ya, menyeberang ke Kaltim. Datuk di Tiro dan Datuk di Bandang. Ya. Nah, Datuk di Tiro, Datuk di Bandang. Nah, ini kenapa dikatakan Tuan Tunggang Parangan? Karena ada mengatakan bahwa beliau itu menyeberangi dengan perahu yang moncong, ya, perahu yang moncong. Ya, ada juga mengetahui secara mitosnya bahwa dia menyeberangi dengan ikan parangan. Ikan parangan. Ini ada versi yang berbeda. Jadi setelah ketemu dengan dua datu ini dengan mahkota raja mahkota, ya, putra mahkota, ya, itulah yang menerima Islam pada raja yang keenam, yaitu putra mahkota mulia. Inilah berinteraksi dengan dua datu ini, yaitu Datuk di Tiro dan Datuk di Bandang. Ya. Nah, tapi ini kan setelah proses pengislaman ini terjadi interaksi, kan, akhirnya ada namanya adu kesaktian antara raja dengan datu ini. Nah, setelah diislamkan, kemudian ada informasi dari Raja Makassar bahwa di Makassar setelah diislamkan oleh dua datu ini, masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan itu akan kembali ke ajaran semula. Mendengar informasi itu, akhirnya salah satu datu yang berangkat ke sana untuk merekrut kembali masyarakat yang ada di Makassar. Akhirnya yang pulang ke sana adalah Datuk di Bandang. Nah, memang Datuk di Bandang ini kan yang mengislamkan Makassar, kan, Raja Makassar. Sampai rajanya sudah masuk, kemudian hampir 100% Islam masuk di Makassar pada saat itu. Nah, kembalilah Datuk di Bandang ke sana untuk merekrut kembali. Kemudian yang tinggal di sini adalah Datuk di Tiro. Datuk di Tiro. Pernah ke Kota Lama? Sudah pernah? Sudah, kemarin sudah ke sana? Kenapa tidak diajak Bapak? Karena ada perubahan di sana, kan? Saya pernah ke sana tahun 2002. Sudah lama betul, kan? Jadi itu masih alun-alun, masih rimbun alunya. Pokoknya belum tertata betul di sana. Seandainya belum, saya mau ikut ke sana dan jalan. Tapi karena sudah, ya tidak apa-apa. Jadi di sana itu kan ada kuburannya dikenal Datuk di Tiro, yang dikenal dengan Hatip Tunggal. Itu ada di sekitar di lapangan sana itu, ya, di sana. Kemudian kalau kita baru mau masuk itu, nah, di sini kuburannya Putra Mahkota dengan Aji Dilanggar. Nah, itu di sana ada, ya, Putra Mahkota dengan Aji Dilanggar itu bersama dengan anak-anak sendiri. Nah, kenapa dikatakan Aji Dilanggar? Karena Putra Mahkota itu kan anaknya Putra Mahkota Aji Dilanggar, anak Aji Dilanggar. Aji Dilanggar ini sering mengikuti kajian Islam ketika, ya, waktu itu sudah pengembangan Islam, ya, pusatnya di Langgar, jadi makanya dikenal dengan Aji Dilanggar, ya, Aji Dilanggar. Nah, itulah. Cuma kenapa saya katakan Tuan Tunggang Parang ini berbeda versi. Ada yang mengatakan bahwa Tuan Tunggang Parang ini kan berasal dari Banjar. Ada yang mengatakan Tuan Tunggang Parang ini adalah Datuk di Tiro. Ada yang mengatakan kalau dari organisasi Rabita Alawiyah mengatakan bahwa Tuan Tunggang Parang ini dikenal dengan Habib Hasim Musaya bin Yahya. Ya, nah itu. Cuma yang saya analisis dari tahunnya, sedangkan kedatangan Datu ini kan berbeda versi juga tahunnya. Kalau ada referensi lain mengatakan 1575 sudah ke sini,
ya, dengan naik perahu itu ya, dan dikenal dengan perahu moncong tadi ya, itu di 1675. Nah, sementara kalau kita kaitkan dengan pengislaman Raja Makassar itu diislamkan pada tahun 1605, berarti pada abad 17. Nah, sementara kedatangan perahu tadi kan abad 16 di 1675. Nah, inilah, nah itu saya selalu analisis dengan tahun-tahunnya. Jadi 1605 kedatangan, kalau saya analisis ya, kedatangan dua datu ini 1605 setelah diislamkan Raja Makassar. Nah, jadi bisa kita analisis bahwa bisa jadi 1607 sudah masuk menurut agama Islam Putra Mahkota. Nah, sedangkan dua datu ini juga berbeda versi. Datu Riban dan Datu Ditiro itu dia tidak pernah kemana-mana katanya. Ya, dia tidak pernah kemana-mana. Kalau para sejarawan, dosen-dosen saya yang ada di Makassar mengatakan tiga datu ini tidak pernah kemana-mana. Dia hanya terfokus di Sulawesi saja untuk mengembangkan ajaran Islam. Ya, bisa jadi anak muridnya yang berangkat ke sini. Ya, seperti tadi bisa diperkirakan Habib Hasim Musayyab bin Yahya itu yang berangkat ke sini. Cuma kalau dibilang abad 17 masuk Islam, ya berarti bukan Habib Hasim itu ya. Nah, inilah banyak mengklaim bahwa Tuan Tunggang Parang itu siapa. Ada juga dari versi lain mengatakan bahwa ulama dari Banjar, yang karena Banjar, Kaltim dan Kalsel ini kan agak dekat ya dengan jangkauan ke sini dari Banjar ke sini. Dan kita lihat para ulama-ulama yang datang di Samarinda kan kebanyakan dari Banjar. Ada ulama Jafar Sabran, ya, ada Harun Nafsi, ada Abdullah Marisi, ya, itu dari kiai-kiai dari Banjar itu yang datang ke sini untuk pengembangan agama Islam. Nah, itu sudah abad 19 ya, sudah kedatangan para ulama-ulama. Ya, mungkin ada yang ditanyakan. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak.